Kondisi ini bisa terjadi ya. Jadi kita bahas seputar ejakulasi tapi tidak ada sperma. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki yang sudah dewasa, yaitu kan harusnya bisa ejakulasi ya. Nah, ini ejakulasi ini artinya kan mengeluarkan air mani. Tapi ada di mana ya air mani ini bisa nggak kira-kira nggak ada spermanya? Nah, kalau bisa, itu apa alasannya? Kalau tidak bisa, apa alasannya juga? Silakan tulis di kolom komentar. Kondisi ini bisa terjadi ya. Jadi kita bahas seputar ejakulasi tapi tidak ada sperma ataupun azospermia. Banyak orang mungkin yang belum mendengar masalah ini ataupun tidak tahu ataupun sudah tahu tapi samar-samar. Jadi kalau bahasa medisnya itu azospermia. Jadi dia bisa ejakulasi, ya bisa mengeluarkan air mani, tapi di dalam air maninya itu nggak ada spermanya. Nah, ini aneh tapi nyata adanya. Ini penyebab kemandulan pada pria. Kalau nggak ada sperma, bagaimana mau membuahi sel telur pada wanita? Jadi nggak bisa ya. Nah, azospermia ini penyebabnya ada banyak. Ya misalkan karena genetika, kemudian karena masalah pada testis, karena hormonal ya, ataupun penyebab lainnya. Kalau laki-laki yang normal, itu saat ejakulasi, saat mengeluarkan air mani, yaitu sperma yang di dalam sekali mengeluarkan itu ada jutaan. Ya 15 sampai 200 juta jumlah spermanya. Jadi ada banyak. Jadi bukan ratusan ribu, ada puluhan ribu, bukan ya. Tapi jutaan, 15 sampai 200 juta itu adalah rentang yang normal. Dan perlu digarisbawahi, itu per milimeter ya air mani. Azospermia dengan oligospermia itu berbeda. Kalau azospermia tadi kan benar-benar nggak ada spermanya. Tapi kalau oligospermia itu tadi ya, dia jumlahnya kurang dari 15 juta. Nah, itu disebut dengan oligo. Apa penyebab azospermia? Azospermia ini ada dua penyebab. Yang pertama itu karena sumbatan, dan yang kedua itu karena non-sumbatan ataupun bukan sumbatan. Kita bahas yang sumbatan dulu. Nah, sumbatan ini tentu ya sumbatan di saluran reproduksi. Ya, ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan sumbatan yang perlu teman-teman ketahui. Misalkan, yang pertama cedera. Yang kedua infeksi atau peradangan. Yang ketiga itu adalah kista. Yang keempat pernah operasi di bagian panggul. Yang kelima itu ejakulasi retrograd, artinya ejakulasinya itu ke belakang. Yang kedua non-sumbatan. Nah, itu bisa karena masalah hormon. Yang kedua karena kelainan genetik. Yang ketiga torsiotestis, kemudian tidak ada testisnya sama sekali. Ya, kriptorkismus, testis itu gagal memproduksi sperma, peradangan pada testis, tumor ataupun kanker di testis, varikokel, ya penyakit diabetes, gagal ginjal, efek samping obat-obatan ataupun efek samping dari radiasi. Ya misalkan karena radioterapi ataupun kemoterapi. Nah, jadi itu yang non-sumbatan. Apa gejala azospermia? Untuk gejala khasnya ini memang nggak ada ya, nggak diketahui. Tapi yang jelas ketika seorang laki-laki sudah menikah, ya tiba-tiba nggak memiliki momongan ataupun nggak memiliki keturunan, ya sekali diperiksa, ya ternyata itu spermanya nggak ada. Ya ketahuannya begitu. Nah, kemudian tapi ada gejala lain yang bisa menjadi kekhawatiran ataupun yang menjadi penanda untuk teman-teman ketahui. Misalkan ya, yang pertama itu gairah seksual menurun. Nah, yang gairah seksualnya sering menurun, hati-hati. Yang kedua, gangguan ereksi. Nah, ereksinya nggak maksimal ataupun nggak optimal. Yang ketiga, ya sering nyeri di testisnya, ada pembekakan di testisnya, ada masalah pokoknya di testis. Yang keempat, ya kadang itu nggak ada tanda-tanda pubertas pada laki-laki. Misalkan ya nggak ada perubahan jakun, perubahan suara, yang nggak ada rambut-rambut misalkan kumis, ya tumbuhnya rambut kelamin dan sebagainya. Nah, ini harus hati-hati ya yang ada tanda-tanda ini. Ya siapa tahu ternyata azospermia. Bagaimana pengobatan azospermia?
Pengobatan ini tergantung dari apa masalahnya, penyebabnya apa. Misalkan karena sumbatan, ya tentu dioperasi ya untuk menghilangkan sumbatan ataupun masalah. Yang kedua, terapi hormon. Nah, terapi ini diberikan ya kalau seandainya penyebabnya masalah hormonal. Apa saja komplikasi azoospermia? Komplikasinya ya nggak mengancam nyawa memang, tapi ini bisa membuat stres ataupun depresi ya karena tidak memiliki momongan ataupun anak ketika sudah menikah lama. Bagaimana pencegahan azoospermia? Ya, teman-teman bisa melakukan pencegahan pertama dengan pola hidup sehat, ya, makan makanan bergizi, olahraga teratur, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol. Ya, yang ketiga teman-teman, ya kalau ada masalah pada testisnya segera diobati, jangan dibiarkan terlalu lama. Yang keempat, kalau berat badannya berlebih ataupun obesitas, ya diturunkan perlahan dengan cara yang sehat. Yang kelima, ya kalau aktivitas ataupun olahraga hati-hati, jangan sampai mencederai organ reproduksinya, misalkan testis ataupun penisnya. Kemudian ya hindari paparan radiasi ya dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terpenting ya teman-teman, ya saya ulangi, kalau ada masalah pada testisnya ya ataupun bagian skrotumnya misalkan, ya diobati, jangan dibiarkan. Nah, jadi kondisi bisa ejakulasi, ya bisa mengeluarkan air mani, ya tapi nggak ada spermanya. Jadi hati-hati. Kondisi ini disebut dengan azoospermia. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar, ya ataupun yang ingin share silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.